Baik, kembali lagi ke positivisme Auguste Comte. Ini video kedua. Baik, akan saya jelaskan bagan yang ada di sebelah ini. Jadi Auguste Comte itu dia meneliti tentang bagaimana manusia itu mampu untuk mencerna pengetahuan, bagaimana manusia itu mampu untuk mencerna pengalaman-pengalaman yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana manusia itu bisa menguak fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Nah, Auguste Comte itu membagi bagaimana cara manusia itu menalar itu dari tiga tahapan. Yang pertama adalah tahapan teologis. Tahapan teologis ini adalah pola pikir ketika manusia dihadapkan pada sebuah fenomena alam, itu manusia mencernanya sebagai ini adalah ciptaan atau kehendak ilahi gitu. Ini adalah hasil dari supranatural. Nah, oleh karenanya kalau ketika manusia masih pada tahap teologis tok gitu, manusia maka dia akan gagal untuk menemukan penyebab alamiah dari berbagai fenomena. Karena apa? Karena dia selalu menghubungkan hal-hal yang dia jumpai kepada hal yang gaib, yang supranatural atau yang sifatnya ilahiyah. Ini berlaku juga ketika misalkan manusia melihat bagaimana alam atau berlaku juga dalam ilmu alam. Misalkan begini, teman-teman, contoh konkretnya ya. Ketika ada pada tahapan yang teologis. Misalkan saya melihat pelangi gitu atau saya melihat hujan gitu. Masyarakat dulu ketika pemikiran secara filsafatinya mereka belum berkembang, ketika mereka melihat hujan, mereka mungkin akan menganggap bahwa ya ini diturunkan oleh Tuhan gitu. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada dorongan penelitian lebih lanjut gitu. Ya udah kan, berarti kalau udah urusannya sama Tuhan selesai gitu, tidak ada jawaban lagi. Padahal manusia kan makhluk yang selalu ingin tahu gitu, yang dia juga punya rasionalitas, yang dia juga punya akal, yang bisa menalar banyak fenomena. Atau contohnya misalkan ketika melihat petir gitu kan, oh ketika melihat petir itu adalah perwujudan dari palunya Thor gitu. Kalau untuk masyarakat di sebagian belahan Eropa di Skandinavia itu kan mereka percaya dengan Odin, dengan Thor, dengan Asgard gitu. Uh, Ketika mereka melihat petir, mereka menganggap bahwa itu adalah bikinannya Thor ketika Thor marah, atau mungkin ketika orang melihat petir ya itu adalah tanda bahwa dewa itu marah. Sudah selesai gitu, karena urusannya sama yang gaib sama yang nggak terlihat, dan itu nggak bisa diukur. Atau ketika melihat bencana di sebuah masyarakat, ya udah, oh itu adalah itu adalah adab dari Allah misalkan. Ya udah selesai, kalau itu nggak ada urusan lagi. Nah makanya, nah kemudian ada juga tahapan yang namanya tahapan metafisik. Misalkan nih sama-sama melihat petir, melihat hujan gitu, manusia udah mulai mencoba untuk menalar dengan konsep-konsep abstrak yang sederhana. Mereka mulai mencari pengertian-pengertian umum, dilandasi dengan pemikiran dan argumentasi yang logis, tapi memang belum sampai pada tahap yang bisa diverifikasi gitu. Misalkan ketika melihat pelangi ya, mungkin konsep sederhananya bahwa oh ini adalah wujud dari apa, pokoknya ini misalkan kayak jadi kayak ilmu titen gitu. Oh ini nanti ketika setelah hujan mesti ada pelangi gitu. Atau orang udah mulai mencerna bahwa ketika hujan ini kayaknya nanti ketika mendung misalkan ini nanti pasti akan hujan gitu. Atau ketika ada guntur misalkan, orang sudah punya konsep tersendiri gitu, tidak yang uh, tadi ciptaan Tuhan itu enggak. Nah, kurang lebihnya tahapan metafisik ini manusia udah mulai punya semacam konsepsi-konsepsi yang sifatnya abstrak, sederhana gitu, tapi memang nggak bisa diverifikasi. Baru kemudian yang poin pentingnya adalah tahapan yang terakhir adalah tahapan positif, yang mana pada tahapan positif ini ketika kita melihat gejala atau kejadian alam itu tidak langsung kita simpulkan, tidak secara a priori gitu. Melainkan ketika kita melihat gejala alam, ketika kita melihat sebuah fenomena, itu kita telaah dulu, kita teliti dulu
dieksperimentasi dulu, dikomparasi dan kemudian diteliti sehingga sehingga ketika kita melihat kejadian alam itu bisa dijelaskan secara rasional, secara logis dan tidak kemudian tidak tercampur dengan muatan-muatan teologis atau metafisis gitu. Contohnya misalkan kayak tahapan metafisik itu kan kayak misalkan ketika melihat pepohonan misalkan di situ ada yang penunggunya gitu. Ya namanya metafisik gitu. Atau misalkan konsepsi bahwa kerajaan itu yang tadinya mungkin orang mikir bahwa yang namanya raja itu adalah pasti tunjukan dari Tuhan gitu. Tetapi ketika tahapan metafisik orang bisa melihat bahwa kerajaan itu diturunkan secara sistem turun temurun, bahwa kalau kita bukan anggota kerajaan maka kita nggak bisa gitu. Tapi kan kemudian manusia terdorong lagi untuk meneliti lagi. Kalau misalkan masyarakat biasa, ternyata bisa loh gitu. Ternyata kemampuan kepemimpinan itu lebih penting daripada cuma soal nasab atau cuma soal keturunan gitu. Makanya pemikiran manusia pasti selalu berkembang dan selalu mendorong untuk mendekatkan pada pengetahuan. Nah, sehingga inilah yang kemudian dibawa oleh Auguste Comte ketika dia membawa ilmu sosiologi itu menjadi sebuah keilmuan yang tersendiri gitu, terlepas dari filsafat tadi. Karena kalau filsafat itu kan sifatnya dia spekulatif. Spekulatif itu maksudnya ya spekulasi itu ya perkiraan aja. Ya kayak tadi misalkan ketika apa sih kerajaan itu, bagaimana sih menata masyarakat itu. Kalau dulu misalkan secara filsafat mungkin atau secara teologis pemikirannya bahwa ya kalau mau menjadi pemimpin masyarakat ya harus itu melalui perantara wahyu atau itu melalui perantara wangsit atau melalui perantara apapun gitu kan. Sementara kalau pada tahapan yang metafisik itu misalkan kalau mau memimpin masyarakat itu ya kita harus jadi keluarga kerajaan dulu gitu. Kalau kita nggak menjadi keluarga kerajaan ya kita nggak bisa gitu. Tapi pada tahapan positif itu manusia sudah sampai pada level dia memahami, dia mengerti, dia bisa mengkomparasi, meneliti. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak harus anak raja, nggak harus lewat klenik atau wahyu gitu, tidak harus yang lewat ditunjuk langsung dari Tuhan dalam tanda kutip gitu. Makanya kemudian dicari formulanya. Ternyata menjadi pemimpin yang bagus itu yang kayak gini gitu. Nah itu tahapan-tahapan positivisme ala Auguste Comte. Jadi ini positivisme itu adalah bagaimana tahapan intelektual manusia, bagaimana tahapan nalar manusia itu bisa mencerna ketika ada fenomena atau ketika ada fenomena atau melihat gejala-gejala yang ada di sekitar mereka. Gitu kurang lebihnya. Nah, makanya dengan demikian sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan dia dia semacam memiliki ciri-ciri atau dia memiliki prinsip kurang lebihnya 4 prinsip ini. Yang pertama adalah ilmu sosiologi itu harus yang sifatnya empiris. Kemudian yang kedua, ilmu sosiologi itu sifatnya teoretis. Kemudian yang ketiga, sosiologi itu sifatnya kumulatif. Dan yang keempat, sosiologi ini dia memiliki sifat yang dinamakan non-etis. Nah, keempat ini apa saja? Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya, nanti di video yang ketiga. Sekian, terima kasih.